Apa itu manusia? Apa saja atribut yang melekat sehingga predikat manusia dinobatkan? Rasa ingin tahu itu apa? Akal budi itu apa? Bagaimana kehadirannya menjelaskan sebuah fenomena atau menghadirkan kebenaran? Hingga pada bagaimana pikiran manusia mengalami perkembangan. Simak materi sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada kesempatan ini pada mata kuliah ilmu kealaman dasar sesi ketiga dengan pokok bahasan alam pikiran manusia dan perkembangannya. Pemirsa dan adik-adik mahasiswa yang budiman, ilmu kealaman dasar pada dasarnya melakukan upaya kajian terhadap konsep serta prinsip dasar gejala alam. Intinya bahwa ilmu kealaman dasar ini terdiri dari gugusan konsep pengetahuan tentang alam, bidang pengetahuan alam dan teknologi. Artinya bahwa bahasan ini akan memperkenalkan tentang ilmu pengetahuan alam beserta segenap ruang lingkupnya, teknologi serta kebaikan dan keburukan yang ditimbulkan, yang diketahui sangat berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Karena ilmu kealaman dasar ini mempelajari tentang konsep dasar, dengan demikian, ilmu kealaman dasar ini berarti mempelajari tentang penopang dari semua ilmu alam, atau mempelajari sesuatu yang menjadi bagian penting atas lahirnya ilmu alam. Prinsip dasar yang mendasari perkembangan ilmu alam yang ada atau yang berkembang saat ini. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ada yang menyebutnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sangat unik. Pesan penting tentang keunikan itu tentunya tidak dilepaskan dari dua hal yang dimilikinya, yaitu akal budi dan kemauan. Dan itu merupakan instrumen penting yang menjadikan manusia mencapai sebuah kemajuan. Segala capaian kemajuan yang dihadirkan manusia pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari dua hal itu, akal budi dan rasa keingintahuan. Atas dasar rasa keingintahuan yang melekat kuat pada keberadaan manusia yang bersifat permanen, artinya bahwa sepanjang hidupnya manusia itu tidak pernah berhenti untuk mencari tahu. Mencari tahu apa saja yang dilihatnya atau apa saja yang menghampirinya, termasuk pada apa saja yang dialaminya di sepanjang hidupnya. Seiring dengan keberadaan rasa ingin tahu yang tertanam di dalam diri manusia, menjadi terbantukan atas keberadaan akal budi. Keberadaan akal budi. Karena keberadaan akal budi yang seakan memberikan jawaban atas ingin tahu.
yang ada di dalam diri manusia itu. Atas akal budi manusia kemudian menjadikan segala hal yang tadinya manusia tidak tahu menjadi tahu, atau apa yang sebelumnya menyimpan tanda tanya menjadi terjawab dan terjelaskan. Intinya bahwa atas keberadaan akal budi memberikan kepuasan terhadap manusia yang selalu ingin tahu atas segala sesuatu. Dan tugas akal budi terhadap keberadaannya itu bekerja secara terus-menerus, tidak pernah berhenti sepanjang masih ada tanda tanya yang tersimpan dalam pikiran manusia. Dua hal itu, yaitu rasa ingin tahu dan perangkat akal budi berinteraksi secara beriringan dengan bergerak secara berkelanjutan. Akal budi memberikan jawaban atas keingintahuan manusia, dan sepanjang jawaban atas yang diberikan, akal budi tidak memberikan kepuasan, maka sepanjang itu pun ingin tahu tetap eksis. Dan jikapun akal budi telah memberikan jawaban yang memuaskan, maka manusia pun akan berpindah untuk mengetahui yang lain. Dan bahkan mempertanyakan sebuah jawaban yang tidak memberinya sebuah kepuasan. Karena begitu banyaknya sesuatu yang masih menjadi misteri yang tersembunyi di alam, maka durasi waktu manusia hidup di bumi itu tidak cukup atau tidaklah cukup untuk mengetahui segala sesuatu. Artinya bahwa tidak ada manusia yang mengakhiri hidupnya dengan kondisi mengetahui segala sesuatu. Sehingga dapat dipastikan bahwa sepanjang hidup manusia itu tidak akan pernah hilang rasa ingin tahu itu. Atas kondisi itulah kemudian menjadikan manusia yang hidup di bumi yang luas ini selalu bergerak dan memiliki mobilitas yang sangat tinggi untuk mengetahui segala sesuatu yang tidak dia ketahui, yang kemudian menjadi jalan pada manusia untuk mengalami kemajuan. Seiring dengan pengetahuannya yang terus bertambah, menciptakan teknologi untuk kebaikan dalam kehidupannya. Manusia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sangat tinggi, karena begitu tingginya perangkat akal budi yang tidak begitu mampu memberikan jawaban atas keingintahuan dari manusia yang sangat tinggi itu. Karena begitu tingginya ingin tahu manusia, dan perangkat akal budi masih membutuhkan durasi waktu yang cukup untuk memberikan jawaban yang memberikan kepuasan, kondisi itulah kemudian memposisikan manusia pada kondisi yang sangat dilematis. Beberapa pendapat yang menganggap kondisi itulah yang kemudian mendorong manusia pada hal-hal yang mistis, termasuk mengenal hal-hal yang bersifat mitos, yang berisi kepercayaan sebagai penawar atas ingin tahu yang sangat tinggi itu, yang belum mendapatkan jawaban yang memberikan sebuah kepuasan. Namun, karena perangkat akal budi yang tidak pada posisi diam, yang terus bergerak mencari jawaban, mitos pun yang tadinya berfungsi sebagai pemuas keingintahuan, secara satu persatu mendapatkan jawaban dengan penalaran dan berpikir kritis manusia. Pada kondisi saat ini, ilmu pengetahuan telah mampu memberikan jawaban atau penjelasan tentang letusan Gunung Merapi, begitupun gempa bumi. Sehingga
yang tadinya dianggap sebagai fenomena gaib menjadi berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun tetap disadari bahwa tidak secara keseluruhan mendapatkan jawaban atas sebuah fenomena. Namun, atas kondisi itu tentunya tidak bisa dilepaskan pada posisi manusia yang berada pada posisi keterbatasan. Keberadaan indera yang manusia miliki diketahui memiliki keterbatasan. Sebagai jawaban, sehingga hal-hal yang dianggap sebagai di luar kemampuan manusia diyakini tetap ada pada keberadaannya yang tidak terungkap karena keterbatasan kemampuan manusia. Atas kondisi itu diterima dengan mencukupkan pada pengetahuan yang tidak didasarkan pada penalaran, memutuskan sesuatu yang didasarkan pada perasaan, intuisi, dan keberuntungan, ataupun mendasarkan pada apa yang dituliskan pada wahyu kitab suci. Tahapan itu yang oleh Auguste Comte menyebutnya sebagai tahapan teologis atau fiktif, atau tahapan filsafat atau fisik atau abstrak, tahapan positif atau ilmiah. Tahapan positif merupakan tahapan penting kemampuan berpikir manusia, di mana pada tahapan ini manusia telah mampu menjelaskan fenomena melalui pengamatan atau metode keilmuan. Dalam perkembangan manusia atau alam pikiran manusia, atas akal budi dapat terlihat pada sejarah yang panjang sebagaimana tahapan yang dijelaskan oleh Auguste Comte itu. Tahapan selanjutnya adalah tahapan teolog atau fiktif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Auguste Comte dapat digambarkan pada pandangan bumi datar pada zaman Babilonia. Pada saat itu dipercaya, namun untuk saat ini orang menganggapnya sebagai sains palsu atau pseudoscience. Thales juga menjadi bagian dari itu. Salah satu ungkapannya yang mengatakan bahwa bumi merupakan suatu piring yang datar, terapung di atas air. Meskipun untuk saat ini semua itu telah ditinggalkan, namun tetap dianggap sebagai bagian dari tahapan perkembangan kemampuan berpikir manusia dengan posisi yang sangat sederhana. Intinya bahwa dengan segenap perkembangan kemampuan berpikir manusia yang mampu menggunakan akalnya, menjadikan itu semua ditinggalkan. Untuk menelusuri sebuah perkembangan berpikir atau kemampuan berpikir manusia, tokoh-tokoh Yunani merupakan catatan penting yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Apa yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh itu setidaknya gambaran yang sangat sederhana tentang manusia dengan pikiran yang dimiliki mengalami proses luar biasa dalam perkembangannya. Dalam proses itu setidaknya terlihat bagaimana para tokoh mengemukakan gagasan dan pemikirannya didasarkan pada dua hal penting yang dijadikan sebagai dasar pada sebuah kesimpulan atau klaim kebenaran yang yaitu adalah rasio dan pengalaman. Menggunakan kemampuan indera dan kemampuan rasio dalam melakukan klaim tentang sesuatu.
Mengenai rasio dan pengalaman ini akan saya jelaskan pada bahasan tertentu, termasuk pada bagaimana perannya dalam perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga ilmu pengetahuan alam. Silakan ikuti materi pada sesi perkuliahan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.